Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari kiamat, semua manusia akan dibangkitkan dan dikumpulkan berdasarkan amal perbuatannya selama menjalani kehidupan di dunia. Segala nikmat yang telah Allah berikan akan ditanya, apakah kita telah menjadi hamba yang banyak bersyukur, atau kita menjadi hamba yang tidak bersyukur, tertipu dengan dunia, hingga menjadi kufur nikmat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kemudian kamu pasti ditanya pada hari itu tentang kenikmatan yang kamu megah-megahkan di dunia itu. Al-Quran Surat At-Takasur ayat 8. Pada hari yang sangat menakutkan itu, setiap muslim sangat mengharapkan syafaat, karena pada hari kiamat tidak ada yang bisa menolong seorang hamba kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian amal solih yang dia kerjakan serta syafaat Nabi Muhammad SAW. Untuk mendapatkan syafaat kelak di hari kiamat, ada beberapa amalan yang bisa kita lakukan. Pertama, tauhid dan ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta ittiba kepada Rasulullah SAW. Tauhid adalah sebab utama mendapatkan syafaat pada hari kiamat. Nabi SAW pernah ditanya, siapakah orang yang paling bahagia dengan syafaatmu pada hari kiamat? Nabi menjawab, orang yang paling bahagia dengan syafaatku pada hari kiamat adalah orang yang mengucapkan La ilaha illallah dengan ikhlas dari hatinya atau dirinya. Hadis riwayat Bukhari. Hal yang harus diingat adalah semua perbuatan harus diiringi dengan ikhlasnya hati dalam melaksanakan segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang ibadahnya atau amalan kebaikan lainnya semata-mata karena Allah, maka ia berhak mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Kedua, senantiasa berdoa setelah azan. Rasulullah SAW tidak pernah menganggap remeh suatu amalan kebaikan. Seseorang yang senantiasa berdoa setelah azan akan mendapatkan syafaat beliau pada hari kiamat. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca ketika mendengar azan, Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang ditegakkan, berilah wasilah dan fadilah kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau pada makom terpuji yang telah engkau janjikan, maka dia berhak mendapatkan syafaatku pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari. Ketiga, puasa dan membaca Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda, puasa dan Al-Quran akan memberi syafaat kepada seorang hamba pada hari kiamat. Puasa berkata, wahai Rabbku, aku telah menahannya dari makan dan syahwat pada siang hari, maka izinkanlah aku memberi syafaat kepadanya. Kemudian Al-Quran berkata, wahai Rabbku, aku telah menahannya dari tidur pada waktu malam, maka izinkanlah aku memberi syafaat kepadanya. Maka keduanya pun diizinkan memberi syafaat. Hadis riwayat Ahmad. Rasulullah SAW juga bersabda, bacalah Al-Quran, sesungguhnya Al-Quran akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat kepada orang yang membacanya. Hadis riwayat Muslim. Keempat, memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW bersabda, orang yang paling berhak mendapatkan syafaatku pada hari kiamat adalah yang paling banyak sholawatnya kepadaku. Hadis riwayat Tirmizi. Memperbanyak sholawat juga merupakan sebab turunnya rahmat, ampunan, dan pahala yang berlipat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mengucapkan sholawat kepadaku 1 kali, maka Allah bersalawat baginya 10 kali, digugurkan 10 dosanya, serta ditinggikan baginya 10 derajat. Hadis riwayat An-Nasya'i. Kelima, salatnya orang muslim terhadap mayit muslim. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang mayit disolatkan oleh sekelompok orang muslim yang jumlah mereka mencapai 100 orang, lalu semuanya memintakan syafaat untuknya, maka syafaat itu akan diberikan pada dirinya. Hadis riwayat Muslim. Demikian amalan yang menjadi penyebab seseorang mendapatkan syafaat. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW.